Cerita dimulai dengan sebuah video dokumentasi tentang banyaknya para pemburu yang hilang dan tewas di sebuah hutan yang bernama Deer Camp, hingga membuat sekelompok pemburu tertantang untuk berburu di hutan surganya para rusa. Dalam perjalanan belum sampai di Deer Camp, sekelompok pemburu ini sudah mendapatkan satu ekor rusa yang tidak sengaja tertabrak oleh mereka saat perjalanan, yang membuat temannya yang cukup bernama Akbar muntah karena jijik melihat lidah rusa itu menjulur tepat di hadapannya. Dan beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah bar yang bernama Murphy's Peace Pipe. Mereka datang ke sana hanya untuk rehat sebentar sembari meminum bir. Sesampainya di sana mereka semua memesan bir dan rekannya bernama Wesley tertarik dengan bartender cantik asal suku Indian yang bernama Star. Dan tak lama datang si Gondrong yang tiba-tiba so asik dan mengatakan bahwa leluhur Star selalu memberikan nama-nama aneh di setiap keturunannya. Star yang tidak terima dengan perkataan si Gondrong pun balik meledeknya, dan karena hal itu hampir ada sebuah keributan, tetapi Wesley segera meredakan emosi si Gondrong dan Star. Star yang tahu maksud tujuan mereka datang ke camp ini untuk berburu, Star menanyai di mana mereka akan tinggal selama berburu, dan Wesley pun menjawab bahwa rekan kerjanya mempunyai pondok sekitaran hutan ini untuk mereka singgah sementara selama di hutan. Tak berselang lama, si Gondrong kembali mengintimidasi Buck CS dan akhirnya terjadi adu jotos setelah rekan si Gondrong memukul Carlos. Saat mereka sibuk bertarung, si Gondrong diam-diam membawa pisau untuk menusuk si Maghrib dari belakang, dan untungnya itu tidak terjadi karena Star sudah mengancam duluan si Gondrong dengan shotgun point blank. Saat membuang sampah yang tidak jauh dengan rel kereta, tiba-tiba Star diancam dengan sebuah pisau dengan orang yang tidak tersorot oleh kamera. Secara kebetulan Akbar yang sedang kencing di luar pun mendengar jeritan wanita dan ia mencoba menghampiri suara itu, dan ia mengira bahwa ada pasangan yang sedang aduk semen, hingga akhirnya ia lebih memilih balik kembali ke dalam bar. Tetapi Star harus tewas di tangan seseorang dengan sebuah pisau yang menancap tepat di kepalanya, dan secara goib kalung yang dipakai Star pun bergetar seakan-akan ada kodim di dalam kalung itu. Karena Star tak kunjung kembali dan Wesley yang tidak mengetahui bahwa Star sudah tewas, ia pun membuat sepucuk surat yang bertuliskan pinjam dulu 100. Dan setelah mereka semua keluar dari camp tersebut, naas ya mobil JB pun turut dirusak oleh seorang yang tak dikenal, dan mereka berprasangka bahwa si Gondrong CS lah yang merusak mobil itu. Karena tidak mau kelamaan di camp itu, Buck CS pun melanjutkan perjalanan menuju tempat persinggahan milik teman Wesley. Di jalan, Buck bercerita bahwa Buck memburu rusa ini hanya untuk mendapatkan sebuah jantung rusa untuk dimasak. Buck juga mengatakan bahwa itu tak lain dan tak bukan adalah sebuah ritual untuk memacu adrenalin. Sesampainya di sebuah kabin yang berada di kawasan favorit bagi para pemburu rusa, mereka yang bersemangat itu pun tidak peduli dengan banyaknya pemburu yang hilang di hutan itu. Tapi tidak dengan si cupu Akbar, ia sangat tidak excited dan sangat ketakutan dengan banyaknya jenis jebakan hewan buas di kabin terbengkalai itu, dan pun juga baru pertama kali ikut dalam ekspedisi pemburuan rusa ini. Dan pada keesokan paginya, Sheriff menemukan seorang mayat gadis India di sebuah bar dekat rel kereta, dan sudah pastinya mayat itu adalah Star yang tadi malam dibunuh oleh seorang yang tidak masuk dalam frame film ini. Sheriff curiga bahwa Star dibunuh karena melawan saat ingin diperkaos. Ternyata banyak sekali korban di hutan ini dan hampir merata para korban pembunuhan isi perutnya terurai. Para polisi mengidentifikasi bahwa semua ini terjadi karena serangan beruang hutan. Tapi Sheriff Maghrib mengatakan bahwa tadi malam ada Buford CS atau si Gondrong yang mampir di bar tersebut, dan kebetulan si Gondrong ini pernah masuk penjara karena kasus kriminal, dan Pak Pol itu pun memberi 10 surat milik Wesley. I'm gonna need you to stay here. Why? Try and prevent another bear attack. Pada pagi harinya setelah mereka beristirahat, mereka semua segera menyiapkan senjata yang mereka bawa dan bersiap untuk berburu. Perburuan dibagi beberapa tim, Bucks dengan Akbar, Wesley dengan JB, dan Carlos dengan si Maghrib. Sepanjang perjalanan Wesley sangat merindukan Star dan sangat ingin kembali ke bar tersebut, dan Carlos yang tadinya berdua kini memisahkan diri dengan si Maghrib karena tidak mau dicap homo karena jalan berdua dengan sesama jenis. Di sisi lain, Bucks yang sangat jengkel bertimkan dengan Akbar si cupu, ia pun sangat marah karena hanya menyeberang batang pohon pun tak berani. Dan secara tidak sengaja ketika si Maghrib membuka teropong, ada sosok yang tidak jelas rupanya dan membuat si Maghrib
Maghrib kaget dan langsung menurunkan teropongnya. Di sisi lain, Carlos yang sudah siap menembak sasaran pun harus membatalkan karena ada suara klakson mobil di kabin mereka. Yang jelas itu adalah klakson mobil Sheriff yang mencari keberadaan mereka. Sheriff bertanya tentang mereka di bar tersebut dan Sheriff pun memberitahu bahwa Star sudah mati terbunuh pada malam itu. Dan Sheriff pun memberikan sepucuk surat yang ditulis langsung oleh Wesley dan menanyakan maksud dari surat itu. Wesley yang sudah rindu berat terhadap Star pun terkejut dengan berita itu. I ain't no cousin fucker. Saat sedang santai, si Maghrib mendengar teriakan Carlos yang sangat kencang. Dia pikir Carlos diserang oleh beruang. Ternyata Carlos mendapatkan buruan pertamanya dengan tangan kosong. Dan pada malam harinya, Buck CS segera memanggang jantung rusa itu untuk segera dinikmati. Tapi sayangnya Akbar yang memakan duluan jantung itu ia muntahkan karena masih terbayang rasa jijik teringat rusa yang JB tabrak pada scene awal film. Scene beralih ketika semua sudah tertidur lelap. Terlihat Wesley yang masih melek karena kedinginan dan ia langsung menyalakan api untuk menghangatkan ruangan. Tapi tiba-tiba pintu dari pembakaran kayu itu tertutup secara misterius. Ditambah lagi api itu membakar dan membesar sendiri. Lalu tak lama dibarengi suara teriakan Akbar yang merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam celananya. Ternyata benar itu adalah kutu rusa yang sudah menggerogoti biji Johnny Akbar. Dengan satset, Carlos pun turun tangan untuk menangani hal itu. Selepas menyelamatkan Akbar dari kutu rusa, JB diperintahkan oleh Bugs untuk menyalakan diesel, tetapi mereka semua seketika terkejut dan histeris karena akan hasil buruan mereka seketika hilang. Mereka semua beranggapan bahwa si Gondrong lah yang mengambil buruan mereka. Dengan kesal, Carlos memerintahkan kawanannya untuk segera mengambil senjata dan memburu si Gondrong CS pada malam itu juga. Ketika mereka berjalan menyusuri hutan untuk mencari si Gondrong, tiba-tiba ada sebuah sosok yang membungkuk. Mereka berasumsi bahwa itu adalah beruang hutan yang sedang memangsa buruan mereka. Tapi ketika hendak menembak, suara gauman terdengar sangat kencang dan mereka memutuskan untuk meninggalkan sosok yang dianggap beruang itu. Penasaran dengan sosok itu, JB sebagai kameramen berhasil menangkap momen itu. Ketika video itu diputar ulang, si Maghrib orang pertama yang melihat video itu pun terkejut dan memutuskan untuk pergi dari hutan ini. Dan benar saja, tiba-tiba sebuah anak panah menancap tepat di bahu Carlos yang membuat mereka semua panik dan masuk ke dalam kabin. Anak panah yang sudah menancap di tubuh Carlos pun didorong masuk menembus tubuh belakang Carlos. Karena jika anak panah itu dipaksa untuk ditarik, resikonya akan tinggi, yaitu tubuh Carlos akan mendapatkan kerusakan sangat fatal. Maka karena itulah anak panah itu didorong masuk ke dalam dan dipatahkan tepat di ujung mata anak panah itu. Karena merasa dipermainkan, Buck CS semua bergegas untuk menangkap dan membunuh pelaku tersebut. Setelah mereka jauh berlari, akhirnya mereka berhenti karena merasa kehilangan jejak dari peneror itu. Dan tak lama disusul oleh Akbar yang membawa amunisi karena merasa ada yang mengganjal tapi bukan biji. Akbar pun ingin bercerita tentang apa yang ia lihat pada malam itu di bar. Tapi tiba-tiba kaki Akbar terperangkap tali yang membuat Akbar terseret sangat cepat dan sangat jauh. Sangat mengenaskan, isi perut Akbar semuanya keluar seperti termangsa oleh binatang buas. Dan tak lama terdengar suara gauman kembali dan mereka pun menembaki di semua arah sebagai bentuk peringatan bahwa untuk pergi dan tidak mendekati mereka. Tapi apes, peluru mereka semua habis dan mereka memutuskan untuk pergi ke kabin untuk menyelamatkan diri. Tapi makin serem, kini mobil milik JB harus terpontang-panting dengan sendirinya, seperti ada aura magis yang mengancam mereka. Dan mereka semua pun masuk untuk berlindung di dalam kabin. Tapi karena kabin itu terbuat dari kayu dan sangat tidak mungkin kuat untuk menahan energi magis dari makhluk itu. Dan akhirnya Carlos dan Buck memiliki sebuah rencana, yaitu dengan membuat jaring yang dialiri tegangan listrik yang disambung dari diesel. Hey, Buck, someone's gotta rig that. Saat mereka berusaha mempertahankan diri dengan jaring listrik yang mereka buat secara tiba-tiba, mainan milik si Maghrib itu pun seketika menyala bangku. Dan itu berarti menandakan bahwa makhluk itu dekat dengan mereka. Dan benar saja, makhluk itu berhasil membunuh Carlos dengan menusukkan pisau tepat di belakang kepalanya. Dan Wesley pun baru menyadari bahwa di pisau itu ada kalung milik Star. Karena masa tidak aman di dalam kabin tersebut, Buck CS pun berlari keluar dan meninggalkan hutan itu. Tapi nyawa Buck tidak selamat karena ia harus terjatuh karena pukulan JB yang tidak terima nama adiknya terus disebut. Dan akhirnya Buck merenggang nyawa di hutan itu.
Karena tidak ada jalan selain menyeberangi danau, akhirnya mereka pun menyeberangi danau itu untuk menyelamatkan diri. Tapi apes Wesley tertangkap dan tercebur dalam danau tersebut, hingga pada akhirnya tinggal JB seorang. JB yang ketakutan pun mengambil sebuah pisau dan menanyakan kepada makhluk itu apa maksud dan tujuan dirinya membunuh semua rekan-rekannya. Setelah buka topeng, ternyata makhluk itu adalah Star yang hidup kembali dan menjadi roh. Ternyata dalang dari kematian Star adalah JB yang berusaha memperkaos Star pada malam itu. Dan ternyata juga JB lah orang yang lama di dalam kamar mandi hanya untuk membersihkan pisau bekas darah Star. Dan ia pun menghancurkan mobil miliknya sendiri. Dan ia pun berpura-pura jackpot agar kedoknya tidak ketahuan. Jadi semua kejadian yang terjadi bukanlah ulah si Gondrong, melainkan ulah si JB untuk menutupi semua kejahatannya. Dan pada akhirnya Wesley diselamatkan oleh sheriff yang sedang berpatroli di hutan. Tak hanya sheriff, dalam mobil itu pun terdapat si Maghrib yang diselamatkan juga oleh sheriff saat tersesat. Kini kita semua dibawa kembali ke tahun 2024, tepat 36 tahun lalu pasca hilangnya Bugs dan kawan-kawan. Kini terlihat sekelompok pemburu datang ke tempat bar Dirtcamp sama seperti Bugs CS. Mereka pun memesan sebuah bir sebelum berburu. Tapi betapa kagetnya kini Star kembali hidup layaknya manusia normal dan kembali berprofesi sebagai bartender. Ternyata selama ini Star adalah roh sang penjaga hutan tanah Dirtcamp dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Selama itu pun Star selalu mengingatkan para pemburu untuk selalu mematuhi semua aturan yang namanya daerah terpencil. Ada saja pemburu yang tak mematuhi aturan, seperti JB lah salah satunya dari sekian banyak contoh korban yang terjadi di tanah Dirtcamp.